Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia. Semangat menjalani hari-hari yang penuh makna ini. Tetap jaga kesehatan, karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Persiapan kalian yang utama adalah kalian dalam keadaan sehat sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Para peserta didik yang budiman, apakah kalian kenal dengan tokoh ini? Thousands of times over the years, but even that's not enough. Judge it only in one game. It's Messi, and Messi wraps it up. Killed it instantly to turn and strike with power and precision, and he's got his second goal. And Periscopio va a lanzar Messi. Atau tokoh ini? Ladies and gentlemen, here's Mike Tyson. Saw from a sharp right uppercut to the body by Tyson. Again, a double right hand. Atau tokoh ini? Whoa! I just got invited to give the commencement address at Harvard. Then just tell me about it. Here, I've started building a simple AI to help run our... Atau kalian punya tokoh idola yang kalian kagumi? Dari mana kalian mengetahui tokoh idolamu? Bagaimana riwayat hidup dan perjalanan karir tokoh idolamu? Dan apakah yang menarik dari tokoh idolamu? Kira-kira hal apakah yang dapat kalian teladani dari tokoh idolamu itu? Baik para peserta didik yang budiman, tujuan pembelajaran kali ini kita akan praktik bercerita biografi suatu tokoh. Materi kali ini sesuai dengan kompetensi dasar 4.6, yaitu menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulis. Masih bersama saya, Ari Aditama dari SMA Negeri 2 Ngaglik. Mari kita mulai pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 dengan tema teks biografi. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe dulu ya. Tekan tombol loncengnya agar nanti dapat informasi tentang materi pembelajaran Bahasa Indonesia dari channel ini. Terima kasih. Baik, kita masuk dalam pembelajaran menceritakan teks biografi. Apa sih yang dimaksud dengan biografi itu? Agar dapat menceritakan biografi suatu tokoh, kita perlu belajar bagian-bagian yang ada di dalam suatu teks biografi. Bagian itu struktur teks biografi. Biografi, jika ditinjau dari etimologi, berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kata bios yang berarti hidup dan graphein artinya tulisan. Biografi adalah tulisan berisi tentang kehidupan seseorang. Biasanya tokoh yang diceritakan adalah tokoh yang terkenal, yang memiliki pengaruh di suatu masyarakat. Biografi ditulis bukan oleh tokoh yang ada di dalam cerita, tetapi biografi ditulis oleh orang lain yang tidak diceritakan di dalam cerita itu. Jika riwayat hidup tokoh ditulis oleh diri tokoh yang ada di dalam cerita,
itu disebut autobiografi. Biografi merupakan salah satu bentuk teks cerita ulang. Cerita ulang biasanya disajikan secara kronologis, mengikuti urutan waktu. Seperti halnya teks cerita pendek atau novel, dalam biografi juga terkandung unsur penokohan, latar, dan alur kejadian. Teks biografi termasuk teks narasi. Struktur teks biografi adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, orientasi atau pembukaan. Pada bagian ini berisi informasi mengenai setting atau latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Pada bagian orientasi bisa saja menceritakan secara singkat siapa tokoh tersebut. Berikut ini contoh orientasi pada teks biografi. Sapardi Djoko Damono. Siapa yang tak mengenal orang ini? Dia adalah salah satu sastrawan terkenal di negeri ini. Puisi-puisinya yang sederhana telah banyak menenangkan hati orang Indonesia. Kata-katanya mudah dipahami, menyentuh keseharian masyarakat, namun masuk menelusup ke dalam nurani para pembaca. Dia adalah salah satu anugerah Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kalau kita cermati, bagian tadi adalah bagian orientasi. Struktur berikutnya yaitu kejadian penting. Pada bagian ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Berikut ini contoh bagian kejadian penting pada teks biografi. Sapardi lahir di Surakarta pada 20 Maret 1940. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di Solo. Semenjak kecil, ia sudah menyukai dunia tulis-menulis, terutama menulis puisi. Puisi yang pertama kali ia tulis ketika duduk di bangku SMA atau pada usia 17 tahun. Keahlian atau kemampuan menulis puisi masih terasa ketika dia berkuliah di jurusan sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada tahun 1969 telah berumur 29 tahun, telah resmi diterbitkan buku kumpulan puisi-puisinya yang berjudul Dukamu Abadi. Buku-buku puisinya yang lain pun mulai diterbitkan sejak buku pertama terbit. Sihir Hujan, Mata Pisau, Akuarium Perahu, Kertas, Ayat-ayat Api, Hujan Bulan Juni, Arloji, dan lain-lain masih banyak ya. Merupakan beberapa buku puisinya. Tak hanya membuat buku-buku puisi, Sapardi juga melahirkan beberapa buku novel serta buku puisi. Buku-buku fiksi dan non-fiksi yang sudah diterbitkan antara lain Bilang Begini, Maksudnya Begitu, dan Pingkan Melipat Jarak. Karena dia menggunakan metafor-metafor yang indah dan kata-kata yang dipakai cenderung sederhana serta familiar di lingkungan masyarakat, sehingga puisi-puisi dari Sapardi ini begitu dikenal oleh masyarakat luas. Beberapa puisi Sapardi yang familiar ini seperti Berjalan ke Barat di Waktu Pagi, Dalam Doaku, Aku Ingin, Hujan Bulan Juni, Ku Hentikan Hujan, Sihir Hujan, dan Di Restoran. Sapardi Djoko Damono juga pernah aktif di dunia akademis dan media.
Sapardi pernah dipercaya memangku jabatan sebagai redaktur majalah Basis, Horizon, dan Kalam pada bidang media. Untuk bidang akademisi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, beliau mengajar dan bahkan menjadi dekan di sana. Konsistensi yang dimiliki Sapardi Djoko Damono dalam dunia literasi yang ia tekuni membuat dirinya meraih berbagai penghargaan. Misalnya Courtauld Award dari pemerintah Australia tahun 1978, SEA Wright Award dari Thailand tahun 1986, dan hadiah Putra Puisi dari Malaysia tahun 1984. Bagian tadi adalah bagian peristiwa-peristiwa penting. Bagaimana? Paham kan yang dimaksud pada bagian peristiwa penting? Nah, untuk selanjutnya pada bagian yang terakhir adalah bagian reorientasi. Pada bagian reorientasi adalah bagian penutup suatu biografi. Pada bagian ini kita tinjau kembali isi teks biografi yang sudah kita baca. Pada bagian ini kita bisa menyampaikan apa yang dapat kita teladani dari tokoh biografi. Pada bagian ini wajib ada di dalam teks biografi, sebab inti dari mempelajari suatu teks biografi bukan hanya menulis pengalaman hidup suatu tokoh ya, tetapi kita bisa meniru, bisa mengambil teladan apa yang telah dilakukan tokoh biografi tersebut, kemudian digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini contoh bagian reorientasi. Demikian biografi singkat Sapardi Djoko Damono. Banyak hal yang dapat kita teladani dari tokoh Sapardi Djoko Damono ini. Hal-hal yang dapat kita teladani antara lain kegigihan, ketekunan, ya, keuletan dalam berkarya, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Sebagai seorang pelajar, kita seharusnya memiliki sifat yang tekun, pantang menyerah dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Nah, video pembelajaran kali ini tentang menulis teks biografi sudah saya sampaikan. Bagaimana? Sudah paham kan? Jika belum, bisa kembali mencermati video ini atau membaca dari berbagai sumber pembelajaran yang lain. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam mempelajari materi ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.